Halo guys, jumpa lagi bersama Ansipara. Banyak sekali misteri yang muncul dalam cerita One Piece. Eiichiro Oda, sang kreator, sepertinya senang untuk membuat para fans berpikir dan berspekulasi terkait beragam misteri yang dihadirkan. Dari banyaknya misteri tersebut, kali ini Ansipara akan merangkum 9 misteri besar yang ada di dunia One Piece. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Satu, bentuk One Piece. Ada beberapa spekulasi terkait bentuk dari One Piece. Ada yang bilang One Piece merupakan potongan-potongan sejarah yang hilang. Seperti yang kita tahu, ada istilah abad kekosongan dalam cerita One Piece. Abad kekosongan ini memiliki sejarah yang sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia. Dan untuk mengetahuinya harus mengumpulkan semua poneglyph yang berisi potongan catatan sejarah yang hilang. Dan spekulasi ini percaya potongan sejarah terakhir kemungkinan ada di Laut Tale. Dan jika ditemukan akan mengungkap semua kebusukan pemerintah dunia dan semua misteri lainnya seperti Buah Iblis, Abad Kekosongan, Red Land, Kerajaan Kuno, dan lain-lain. Spekulasi lain adalah One Piece merupakan harta pribadi Roger. Hal ini didasari dari pernyataan Roger saat eksekusinya bahwa dia meninggalkan hartanya One Piece di Laut Tale. Meskipun tidak dijelaskan bentuk hartanya, namun sebagai raja bajak laut yang telah menaklukkan lautan, Roger dianggap memiliki harta yang melimpah. Ada juga spekulasi yang mengatakan One Piece adalah sebuah kerajaan kuno yang hilang pada abad kekosongan. Kerajaan kuno ini dianggap memiliki teknologi yang sangat maju dan penuh dengan tumpukan emas. Dan masih ada beberapa spekulasi lain terkait bentuk dari One Piece yang sebenarnya. Dua, rahasia Buah Iblis. Buah Iblis sudah diperkenalkan sejak episode pertama. Namun Oda Sensei sampai saat ini masih belum memberikan bocoran mengenai dari mana Buah Iblis berasal dan bagaimana sistem Buah Iblis ini bekerja. Ada teori yang mengatakan bahwa Buah Iblis ada kaitannya dengan para iblis. Hal ini dikarenakan mereka yang memakan Buah Iblis tidak bisa berenang karena mereka dikutuk oleh Dewa Lautan. Namun teori tersebut belum pasti karena Oda Sensei sendiri belum menjelaskan sejarah dari Buah Iblis. Yang kita ketahui adalah buah iblis terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Paramecia, yakni jenis buah iblis yang paling umum ditemukan dan memiliki kemampuan yang paling beragam, seperti Gomu Gomu no Mi, Luffy, dan Hana Hana no Mi milik Robin. 2. Logia, yakni buah iblis yang cukup sulit ditemukan dan memungkinkan pemakannya berubah menjadi suatu zat atau elemen, seperti Mera-Mera no Mi milik Ace dan Yami-Yami no Mi milik Teach. Serta 3. Zoan, memungkinkan pemakannya berubah menjadi hewan atau campuran manusia setengah hewan, seperti Hito-Hito no Mi Chopper dan Tori-Tori no Mi milik Marco. 3. Arte Will of D. Will of D atau semangat D atau tekad D masih menjadi misteri di dunia One Piece. Meskipun sudah muncul sejak awal episode, namun baru disinggung ketika memasuki Grand Line, tepatnya pada Arch Drum Island. Dr. Kureha adalah karakter pertama yang menyinggung nama D. Dia juga mengungkapkan nama asli dari Gold D. Roger. Sebelumnya, Roger dikenal dengan nama Gold Roger karena pemerintah dunia sengaja menyembunyikan nama D itu dalam poster buronan.
Oda Sensei sendiri sejauh ini sudah sering menyinggung terkait nama D ini, namun masih belum jelas apa arti dibalik nama itu. Kemungkinan arti Will of D ini ada hubungannya dengan kerajaan kuno, yang mana hal tersebut pun masih misterius sampai saat ini. Ada 10 orang yang sudah diketahui menyandang nama D. Di antaranya adalah Monkey D. Luffy, Monkey D. Garp, Monkey D. Dragon, Gold D. Roger, Portgas D. S, Portgas D. Rock, Trafalgar D. Waterloo, Marshall D. Teach, Jaguar D. Salt, dan Rock D. Sebek. 4. Sejarah Poneglyph. Poneglyph merupakan teks sejarah yang berupa balak batu misterius, berisikan informasi tentang abad kekosongan. Benda sejarah ini pertama kali muncul di One Piece saat Arch Alabasta, ketika Roronoa jatuh ke dalam ruangan rahasia di padang gurun Alabasta. Dia menemukan sebuah benda aneh yang berisi simbol-simbol. Sebagai benda bersejarah yang diwariskan turun-temurun, prasasti ini tidak bisa dihancurkan. Bahkan Poneglyph tahan terhadap kerusakan dan ledakan. Pemerintah dunia berusaha menutup-nutupi sejarah yang tertulis dalam Poneglyph dengan menghancurkan Pulau O'Hara. Pulau O'Hara sendiri berisi orang-orang yang bisa membaca tulisan Poneglyph, dan sekarang hanya menyisakan 1 orang penduduk O'Hara yang masih hidup, yakni Nico Robin. Dalam dunia One Piece terdapat 3 jenis Poneglyph. Pertama, Rio Poneglyph yang mengungkapkan sejarah kuno sekaligus pesan yang ditulis oleh orang-orang kuno. Kedua, Poneglyph instruksional yang berisi instruksi dan petunjuk tentang lokasi Poneglyph sejarah. Ketiga, Road Poneglyph yang terdiri dari 4 balak batu berwarna merah. Seseorang harus mengumpulkan keempat Road Poneglyph ini untuk mengetahui lokasi Pulau Locktail, tempat One Piece berada. Sejarah pembuatan Poneglyph ini sendiri belum diketahui, namun yang jelas tujuannya adalah ingin menyampaikan informasi tentang abad kekosongan. 5. Ancient Weapon. Ancient Weapon atau senjata kuno adalah senjata pemusnah massal yang ada sejak masa kerajaan kuno. Senjata kuno ini dipercaya dapat menghancurkan sebuah pulau dalam sekejap. Ada 3 nama senjata kuno, yakni Pluton, Poseidon, dan Uranus. Pluton adalah senjata kuno yang pertama kali disinggung pada Arch Alabasta. Lalu saat di Enies Lobby terungkap bahwa Pluton adalah sebuah rancangan untuk kapal perang dengan kekuatan yang sangat menyeramkan, dan selama ini rancangan Pluton tersebut disembunyikan oleh Franky. Lalu Poseidon adalah senjata kuno yang mampu mengendalikan Sea King. Poseidon sendiri ternyata seorang putri duyung dari kerajaan Ryogo bernama Shirahoshi. Pada awalnya semua orang mengira bahwa senjata kuno berupa fisik, namun Poseidon adalah seseorang yang bisa mengendalikan Sea King. Kemudian terakhir Uranus yang masih belum diketahui. Ada spekulasi bahwa Uranus ini merupakan Luffy sendiri yang memiliki kekuatan bisa membuat orang-orang di sekitarnya menjadi teman. Ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa Uranus berupa naga yang awalnya masih dalam telur saat di atas kapal Oro Jackson dan sekarang berada di pasukan revolusi. Serta ada spekulasi juga bahwa Uranus merupakan topi jerami. 6. Abad kekosongan. Abad kekosongan adalah abad yang hilang pada 800 hingga 900 tahun sebelum era One Piece saat ini. Pada abad ini tidak ada sejarah apapun yang tercatat.
pemerintah dunia sangat melarang penduduk untuk melakukan penelitian mengenai abad kekosongan ini. Banyak yang berspekulasi bahwa di era ini kerajaan kuno hancur oleh 10 kerajaan yang ada sebelum kemudian mereka membangun pemerintah dunia. Ada dugaan juga bahwa di era ini Joy Boy hidup. Yang jelas untuk saat ini cara mengetahui tentang abad kekosongan adalah dengan mengumpulkan poneglyph yang tersebar di lautan Greenland. Tujuh, makna topi jerami. Topi jerami adalah topi yang dikenakan Luffy sejak awal. Namun, topi jerami ini memiliki kisah tersendiri yang patut untuk diikuti. Sampai sekarang kita masih belum mengetahui apa sebenarnya makna di balik topi jerami yang dikenakan oleh Luffy, Shanks, Roger, hingga Joy Boy. Banyak sekali teori yang coba mengaitkan topi jerami tersebut dengan kebebasan, klan D, senjata kuno, dan lainnya. Dalam suatu adegan di One Piece, diperlihatkan Im Sama mendatangi topi jerami raksasa. Ini menambah misteri apa sebenarnya makna topi jerami ini, dan kenapa topi jerami ini bisa ada di Tanah Suci Marijoa. 8. Lokasi All Blue. All Blue adalah tempat yang paling ingin dikunjungi Sanji. All Blue merupakan lautan legendaris di mana laut utara, selatan, timur, dan barat bertemu. Di lautan ini terdapat ikan-ikan dari 4 lautan yang berbeda. Ada teori yang mengatakan jika All Blue terletak di Locktail atau lautan yang mengelilingi Locktail, pulau tempat One Piece berada. Namun ada teori juga yang mengatakan bahwa All Blue hanya bisa diciptakan jika Red Land yang membentang di lautan Greenland ini dihancurkan. 9. Lokasi Locktail. Locktail merupakan sebuah pulau tempat One Piece berada. Namun letak di mana sebenarnya Pulau Locktail dan alasan mengapa Roger merasa tiba di waktu yang salah juga menjadi misteri. Dalam kilas balik Gozuki Oden yang berada di kapal Oro Jackson, Roger pernah mengatakan bahwa dia berharap ada di masa lalu, tepatnya masa Joy Boy hidup. Dia juga menganggap bahwa dia dan krunya datang ke Locktail terlalu dini dan gagal. Yang menjadi pertanyaan juga adalah kenapa untuk sampai ke Locktail butuh waktu yang tepat. Ada teori yang mengatakan bahwa Locktail merupakan pulau buatan yang terletak di atas daratan. Ada spekulasi juga bahwa Locktail terletak di atas Red Land. Banyak yang berpendapat bahwa pulau ini sudah pasti tersembunyi dan berada di ujung. Artinya, dengan lokasi di ujung dan tersembunyi ini memungkinkan kalau Locktail berada di bagian New World yang merupakan pusat dunia. Namun semua teori dan spekulasi belum tentu benar selama Eiichiro Oda belum menjelaskannya. Oke guys, itulah 9 misteri besar yang ada di dunia One Piece. Barangkali kalian ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Ansipara.